perpisahan. Nama saya Charles Kapile, angkatan tahun 1983. Jadi sejak berdirinya program studi pendidikan sejarah, saya bersama Osman Naik Mapoji, ada Pak Suyuti, Pak Tasrif. Kami ini angkatan tahun 1983. Dan sekarang ini mereka ini sudah banyak menduduki jabatan-jabatan di Sulawesi Tengah ini. Oleh karena itu, harapan kami ke depan dengan adanya reuni akbar ini dapat mempererat silaturahmi sesama mulai dari angkatan 1983 sampai angkatan 2016. Dengan harapan ikatan pendidikan sejarah ini dapat memberikan sumbangsi pemikiran-pemikiran di bidang pendidikan di Sulawesi Tengah. Itu harapan kami. Kemudian salah satu juga bagian daripada alumni pendidikan sejarah adalah Bapak Dr. Haji Lukman Elhum yang kemudian menjabat sebagai salah satu dekan kita. Ini kita mensyukuri. Nah, motivasi daripada dekan inilah yang kemudian kami membentuk reuni akbar ini. Demikian yang bisa saya sampaikan. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kita 1, 2, 3. Aku pergi jauh ke negeri seberang, ku kan mencari ilmu di negeri orang, bekal hidup kelak di hari tua. Selamat tinggal kasihku yang tercinta, doakan agar ku cepat kembali. Ku harapkan suratmu setiap minggu, kan ku jadikan pembuluh rindu. Lambaikan tanganmu, ku rasakan rindu di dada. Kasih sayangku bertambah padamu. Air mata berlinang tak terasakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Yang terhormat Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, yang kami hormati Ketua Jurusan Pendidikan
Ilmu Sosial, yang kami hormati Ketua Program Studi di lingkungan Pendidikan Ilmu Sosial, yang kami hormati Ketua Presidium Ikatan Alumni Universitas Tadulako, yang kami hormati Guru Besar Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, yang kami hormati dosen Program Studi Pendidikan Sejarah, yang kami hormati Ketua Himpunan Mahasiswa Pendidikan Sejarah, yang kami hormati seluruh keluarga besar Ikatan Alumni Pendidikan Sejarah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, serta hadirin yang berbahagia. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, atas limpahan rahmat serta berkahnya kepada kita sekalian, sehingga kita dapat hadir dan berkumpul di Theater Room Universitas Tadulako dalam rangka kegiatan reuni akbar alumni Program Studi Pendidikan Sejarah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tadulako dengan tema Back to Campus, mengenai masa lalu merajut masa depan, pada hari ini Sabtu tanggal 22 April 2017. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, mengawali acara pada pagi hari ini, terlebih dahulu kita saksikan bersama tarian penyambutan yang akan ditampilkan oleh Lembaga Kesenian Tirani Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tadulako. Hadirin, marilah kita saksikan bersama tarian Mokambu.
M.Hum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Yang terhormat Bapak Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, saudara saya, sahabat saya, Bapak Dr. Haji Lukman Najamuddin M.Hum. Tepuk tangan untuk beliau. Yang terhormat Bapak Ketua Presidium Ikatan Alumni Universitas Tadulako, kakanda saya, saudara saya, Bapak Dr. Haji Eko Jokolerono MSI. Tepuk tangan juga. Yang terhormat kepada ketua jurusan di lingkungan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, yang terhormat ketua prodi di lingkungan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, yang terhormat sahabat-sahabat saya, orang tua saya. Yang pertama, saya punya suhu dan kita punya guru semua adalah Profesor Haji Duraid M.Hum. Pertama, beliau ini dosen gaul dan sampai sekarang tidak putih-putih rambut karena dicat. Ibunda kita yang setiap saat setia kegiatan di dalam maupun di luar adalah Ibunda Gunati. Kemudian Pak Haryadi, dosen kita perkenalkan juga Pak Haryadi, Dr. Haryadi M.Hum, yang juga dosen sejarah. Hari ini banyak yang melapor sama saya, mereka ada di lapangan, yaitu Pak Cari sedang kegiatan penelitian. Ya, nanti insya Allah kita diberikan kesempatan, diberikan kesehatan bisa berkumpul kembali, mempertemukan kerinduan-kerinduan kita di antara kita yang sudah lama 30 tahun tidak bertemu lagi. Lalu kemudian kalau saya tanya sejarah, tentu tahu jawabannya. Sejarah. Sejarah. Yang kedua, sejarah. Sejarah berkarakter. Sejarah. Ya, oke. Ini kalau pengajaran sejarah tidak dilaksanakan lagi di kampus kampus, maka karakter bangsa ini akan hilang. Jadi tanggung jawab bagaimana Bapak-bapak sekalian, luar biasa kita ini untuk membentuk karakter. Panitia akan melaporkan sedikit tentang perjalanan kegiatan yang dilakukan. Pertama adalah nama dan tema kegiatan yang kita lakukan adalah reuni akbar alumni program studi pendidikan sejarah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tadulako bertema tentang back to campus, yaitu mengenang masa lalu, merajut masa depan. Jadi yang kita tangan dulu, mengenang masa lalu, kemudian merajut masa depan. Dengan masa lalu itu jangan kita tinggalkan. Sehingga ada di sini saya catat, ada CLBK, boleh disemaikan kembali, ditumbuhkan kembali, namanya cinta lama belum kelar. Cinta lama belum kelar. Kemudian cinta lama bersemi kembali. Saya di Palupi ada lewat itu di trek, namanya dia taruh di belakang pemele, apa yang di belakang biasa itu PC, dia taruh di sini biar tidak punya masa depan, yang penting punya masa lalu, tetangga rukun. Luar biasa romantis sekali.
dan saya juga masuk di situ. Bapak dan Ibu sekalian, kemudian tujuan kegiatan ini tentu tidak lain pesanan. Pertama adalah menjalin kembali tali silaturahmi antara sesama alumni maupun dengan sivitas akademik Prodi Pendidikan Sejarah FKIP Untar. Yang kedua, tersedianya database alumni Prodi Pendidikan Sejarah FKIP Untar. Visitasi selalu mengatakan tim visitasi, ternyata satu akreditasi kami selama ini hanya B di Prodi, tidak bisa meningkat ke A. Kita punya kekurangan, tidak punya database tentang alumni. Jadi kasihan kalau misalnya nanti ke depannya teman-teman kita atau adik-adik kita ini kalau tamat, walaupun dia IP-nya 4, tapi kalau akreditasi prodinya B, apalagi kalau C, itu tetap juga tidak dilihat. Tetapi kalau akreditasinya meningkat bisa A, alhamdulillah. Dan itu salah satunya syarat, makanya pertemuan ini insyaallah digagas dengan baik. Yang keempat adalah terjalinnya kerjasama antara alumni dan prodi untuk meningkatkan kualitas alumni ke depan. Tentu alumni ini punya tempat pekerjaan dan sudah bos-bos, sudah posisi-posisi strategis, posisi penting, bisalah mengajak adik-adiknya untuk bisa bersama-sama untuk peningkatan karir mereka, bisa menyalurkan bakat mereka, dan bisa mereka bekerja. Lalu kemudian biasanya itu kalau alumni itu menuntut apa yang diberikan oleh institusi. Padahal kalau di luar negeri, biasa universitas besar, justru alumni ini sebagai anak kandung bisa mengingat kembali dari mana kami lahir. Jadi tidak salah dong kalau anak kandung apa yang kami berikan ke ibu yang melahirkan kami. Maka hari ini kalau ada nanti ketua alumninya, kalau minta sumbangan, ada dos, silakan bantu banyak-banyak. Kasih keluar itu tadi, biar cek juga kasih keluar. Nanti kami ketua panitia yang kumpul. Debt collector. Karena kenapa dompetnya orang dia suruh keluar, berapa yang nanti dompet kasih? Tepuk tangan Hayat ini. Ibu Hartati dan kawan-kawan semua, Ibu Junarti, ini harus dicatat mereka. Kemudian total dana yang terkumpul adalah kontribusi peserta 56.400.000 ditambah dengan sumbangan donatur 7.350.000, maka total semua adalah 63.700.000. Kemudian pengeluaran ini saya tidak usah bacakan semua ya, karena ada laporan panitia. Total pengeluaran 62.975.200 rupiah. Jadi uraiannya adalah dari 63 juta dana terkumpul 63 juta yang murni dari Bapak dan Ibu sekalian semua terkumpul 63.750.000. Pengeluaran dikurangi dengan pengeluaran itu 62.975.200, maka saldo yang akhir ini laporan dari teman-teman bendahara ke panitia, ke ketua panitia 774.800. Homo jamin guligo. Tinggal sedikit. Elektron ya. Tapi ada penekanan. Dia bilang ada juga ada 3 katanya. Penyanyi juga belum dibayar, termasuk saya disiapkan oleh Pak Suyuti. Setelah beliau, dia bilang Iskandar, nanti tolong dijaga. Alhamdulillah Tuhan itu sudah takdirkan. Saya wali 3, 5. Pas hari ini kita pertemuan luar biasa. Doa-doa adik-adik semua, doa-doa kakak saya semua. Sehingga kami tidak ada apa-apanya. Tidak bergairah seperti kasih pelajaran. Assalamualaikum wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahu musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berbahagia, selanjutnya kita ikuti bersama sambutan alumni pendidikan sejarah yang akan diwakili oleh Bapak Dr. Andes Irwan Alamsyah. Kepada Bapak dengan hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf kalau sempat saya kesini tadi saya tanya teman-teman, saya ini menemu apa tadi, karena mewakili teman-teman sejarah yang
hormat mungkin rekan Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan senior saya mengulangi bahasanya ketua panitia, sebuah kebanggaan sejarah punya dekan alumni sejarah dekan FKIP. Yang terhormat Ketua Presidium IKA Untar Bapak Dr. Eko, saya juga ini kakak saya banyak memberikan spirit di luar kampus, saya banyak bergaul di luar kampus. PD3 sahabat saya sekaligus suhu politik saya juga, Pak Iskandar yang banyak memberikan inspirasi dan pengetahuan. Teristimewa dosen saya, guru-guru, karena bapak-bapak dan ibu-ibu lah kami hadir dan ada di sini hari ini sebagai alumni. Ada yang masih menjabat gelar dokter Andus, tapi saya sudah dapat SPD. Ya, Pak Dokter sudah. Jadi seperti itu. Khusus untuk teman-teman seluruh angkatan kayaknya ini sebuah kebanggaan buat kita. Terima kasih panitia pelaksana yang saya tahu saya waktu itu ketua panitianya ada di Jepang, tapi mampu mengarrange ini dengan baik. Akhirnya bisa menghadirkan kita semua di sini dari seluruh proses. Karena saya dengar ada dari Luwu, ada yang harus ribut dengan istrinya Luwu, minta izin supaya bisa ke sini. Tapi itu artinya sebuah sukses panitia yang mampu menghadirkan kita di satu tempat yang dulunya kersang. Tempat ini luar biasa, indah sekali. Teman-teman BEM ya, saya juga tidak terlalu banyak kenal lagi struktur kampus, walaupun kami katanya saya tadi tanya ada sekarang ada presiden mahasiswa. Kalau dulu kami SMPT, Senat Perguruan Tinggi. Saya tidak akan banyak menyampaikan pesan, tapi paling tidak saya tadi berdiskusi, bincang-bincang dengan teman-teman alumni yang dulu sama pokoknya di parkir motor. Akhirnya kami harus mengatakan hari ini, dulu kami pernah salah berpikir tentang FKIP. Dulu saya ingin sampaikan, dulu kami ini kalau ditanya fakultas mana, kalau yang dinaksir-naksir itu sospol, jadi tidak berani mengatakan FKIP. Jadi jujur kita sampaikan, dulu zaman itu FKIP ini seperti sebuah apa ya, fakultas yang kelas berapa lah. Iya betul-betul, jadi saya merasakan itu pelarian istilahnya. Tidak berani mengatakan betul, kalau ospek dulu materi itu disimpan, jangan membaca FKIP. Tetapi hari ini saya bangga dan saya katakan ke adik-adik bahwa ternyata FKIP itu adalah, alumni FKIP itu adalah predikat status sosial yang akan tidak pernah lekang oleh zaman. Dulu saya masih ibu saya lebih suka memanggil guru ya, dosen. Kalau guru itu filosofinya dalam. Pak Juraid selalu marah-marah karena kami ini paling bandel Pak Dokter dulu. Kalau sudah 3 hari ke sana masih belum dikasih pintu, tetap ke sana harus biar 4 hari. Ada juga mungkin belum sempat dosen-dosen kami di sini yang tidak hadir. Tapi pada prinsipnya saya mungkin bisa mewakili perasaan teman-teman saya angkatan 85 ke bawah. Pernah kami salah berpikir FKIP, tapi hari ini kami bangga bahwa FKIP fakultas yang patut dibanggakan karena dari kita, dari alumni FKIP, bangsa ini bisa merah putih atau hitam. Saya pastikan itu. Saya punya teman-teman banyak pada fakultas lain dengan tanpa mengurai cara Pak Eko. Mereka begitu saya ketemu banyak tua-tua karena berpikir kerja keras pikirannya Pak. Karena harus bagaimana mengatur target, bagaimana berpikir tapi kalau guru saya lihat, saya punya teman-teman semua hari masih fresh semua, masih cantik-cantik. Kenapa? Itu berpikir bagaimana mata itu bukan sungguh, saya bukan sampai sekali. Karena saya berpikir bagaimana besok mahasiswa guru murid saya bagus, tapi kalau fakultas lain teman-teman saya alumni pikirannya itu bagaimana mau berpikir keras lagi di politik A, politik B. Jadi saya kira satu hari ini kita sepakat bahwa kita tidak pernah salah memilih FKIP, dan saya kira guru di guru adalah sebuah apa ya, ya betul. Jadi menurut saya bangga walaupun saya tidak pernah mengajar, saya bangga sekali
pernah tanya Pak Dekan, kalau memang masih bisa mengajar modal akta 4, Pak Dekan memang tidak bisa lagi sekarang ini. Kan dia bilang, saya pernah tanya, kira-kira 1 bulan lalu masih bisa mengajar Pak Dekan. Oleh Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tadulako yang sekaligus membuka secara resmi kegiatan Reuni Akbar Alumni Mahasiswa Pendidikan Sejarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Koordinator Presidium Ikatan Alumni Universitas Tadulako, namanya Dr. Eko Lelomo keluarga. Yang saya hormati teman-teman dosen, bahkan ada dosen saya saat kuliah, Bapak Anas Ibrahim, Dr. Raid, Bapak Kumahi, Ibu Junati, teman-teman dosen, Pak Aliani. Yang saya hormati senior saya, Pak Rosman, Pak Rasdi, dan beberapa lagi. Itu senior karena mereka angkatan 83, 84, dan kami dengan sekalian ini angkatan 85. Yang saya hormati teman-teman seangkatan dan ada angkatan beristimewa, panitia yang saya banggakan, luar biasa inisiasi usaha yang telah dirintis oleh teman-teman panitia sehingga kita pada hari ini dapat dipertemukan, dapat kembali merajut silaturahim. Sejarah ini luar biasa. Silaturahim itu terbangun begitu sangat kuat, dan silaturahim itu yang terbentuk itu bahkan berlangsung sepanjang hayat. Jadi teman-teman yang pernah kuliah di sejarah itu sudah membuktikan membangun silaturahim untuk sepanjang hayat, karena ini dalam satu perkawinan. Maka itu terjadi pada Pak Syuti dan Ibu Hartati, sama-sama sejarah. Jadi seumur hidup. Ibu Lauda bersama Pak Srul, Ibu Hayati Mude dengan almarhum. Jadi ada beberapa yang Pak Rasdi juga ya, Pak Rasdi juga. Jadi banyak sekali sebetulnya teman-teman yang tinggal di sejarah ini justru dipertemukan jodohnya saat kuliah di pendidikan sejarah. Luar biasa. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya kira apa yang disampaikan oleh Pak Iwan tadi betul. Kalau kita kuliah tahun 80-an, 85, 86, 87, sering ada perasaan inferior, sering ada perasaan rendah diri ketika ketemu dengan teman dan fisik. Kalau kita mau ke fakultas lain, sepertinya ada sesuatu yang istimewa di sana, dan kita merasa kecil. Bahkan satu ketika saya pernah ketemu mahasiswa, teman mahasiswa berkumpul dalam jumlah yang cukup banyak di Bank BNI. Lalu saya tanya, Dek, berapa duit mau diambil di bank ini? Oh, dia tidak Pak, kami kesini tidak untuk ambil duit. Jadi untuk apa datang di Bank BNI kalau tidak untuk ambil uang? Mau nyetor uang? Tidak juga Pak. Jadi untuk apa? Kami datang ke sini Pak, sekedar menghilangkan keringat di ruang AC ini, kemudian jangan terjadi. Terjadi. Kalau 80-an itu dia kan sekali masuk TP, jarang sekali menggunakan sepatu pantofel, umumnya sepatu kets, karena memang lebih banyak jalan kaki dari tempat tinggal ke kampus. Saya bahkan jalan kaki dari Bumi Bahari, kampus Bumi Bahari saat Pak Juret masih mengajar ke Bumi Nyur, luar biasa, dan kita tidak pernah merasakan kelelahan saat itu. Saat itu mudah sekali diidentifikasi. Kalau masih pagi hari sudah berkeringat, pasti masuk KIP. Ya. Karena kita jarang menggunakan kendaraan, kita lebih banyak jalan kaki dari tempat kos ke tempat kuliah. Makanya kalau orang masuk di ruangan, di teman-teman ada di mahasiswa, teman-teman mahasiswa di fakultas lain masuk di ruang kuliah dalam posisi siap menerima kuliah, kita masih kipas lagi, dan keringat. Jadi luar biasa tantangan-tantangan yang kita hadapi
saat itu. Hari ini sudah berubah. FKIP bukan masa lalu yang pernah kita rasakan, tetapi FKIP adalah masa depan yang kita lihat sekarang ini. Dan saya ini baru 1 tahun lebih sekian bulan dari dekan, dan kita ingin tunjukkan bahwa FKIP itu adalah terdepan, fakultas terdepan di fakultas ini. Tidak seperti yang saya menceritakan tadi, karena memang ternyata keluarannya tidak hanya menjadi guru, ada jadi pengusaha hotel besar seperti Kaiwan ini, ada jadi politisi, ada jadi kadis, luar biasa. Bahkan kami baru saja pulang dari Manila, dari Cebu, salah satu provinsi di Manila, dan membuat kerjasama pertukaran masuk PPL. Saya bilang ke teman-teman, masuk PPL kita ini tidak cukup hanya ke SMA 4, sekolahnya Ibu Hartati, sekolahnya Ibu Hayati. Kita sudah harus keluar, sehingga kita buat program, ada sekitar 10 mahasiswa nanti pada bulan Juli. Itu PPL entah kemana, pokoknya salah satu perguruan tinggi di kawasan Asia Tenggara. Bisa di Malaysia, di Bangkok, di Manila, kita di mana? Kita akan dorong, dan kemarin kita diskusikan ada 10 yang akan kita kirim dari pendidikan kimia, fisika, matematika, biologi, dan bahasa Inggris. Lalu yang tanya, sejarah tidak ada Pak? Saya bilang sejarah sudah diwakili oleh dekannya. Jadi mahasiswa PPL itu akan 1 bulan di sana, dan kita juga menerima mahasiswa PPL dari berbagai negara. Kita memenuhi syarat, punya asrama yang berkelas hotel, punya lab school, sehingga ada pertukaran nanti. Saya bilang ke teman-teman ketua prodi, kalau Anda bisa temukan mahasiswa yang punya kualifikasi bahasa Inggris memadai, punya skill pedagogis yang juga tidak ragukan, maka pada minggu ketiga ketua prodi di 5 tempat itu kita akan suruh monet. Nah, jadi saya bilang supaya kalian juga merasakan bagaimana kalau kita ini tinggal di Indonesia, menghilang dari Indonesia. Selama ini kan hanya hilang dari Palu, ada Toli-Toli, sebagai kepulauan dan segala macam. Kita ingin tunjukkan seperti itu. Bahkan pada bulan Mei nanti ini kita akan buat seminar internasional yang teringat Thompson. Itu untuk pertama kalinya dibuat Untar. Saya kemarin 2 hari lalu di kabari teman, Pak, ini ada dari Rusia kirim paper. Luar biasa, dari Rusia, dari Filipina, dari Malaysia, dari Australia. Jadi betul-betul kita ke depan ingin masuk pada satu situasi apa yang disebut dengan era globalisasi. Bahkan cerita teman saya, Pak, beberapa mahasiswa kebetulan itu angkatan ketiga yang kami ikut, ada di antara teman-teman mahasiswa yang ikut PPL tertahan, diminta setelah selesai sudah berkontrak akan mengajar di Thailand. Dan saya pikir juga kita berharap ada di antara teman-teman kita setelah pulang ikut PPL tertahan di situ. Daripada kita menunggu yang kan jadi PNS di Indonesia kan terlalu lama. Kalau menjadi honor itu gajinya tidak lebih berat untuk kita ya. Yang penting kan kita berkompetisi pada pada wilayah yang lebih luas sehingga kita bisa menunjukkan eksistensi kita, menunjukkan kualifikasi kita. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, Presiden Presidium, ke depan ini tantangan kita luar biasa. FKIP juga akan mengalami situasi yang berat. Ke depan alumni FKIP itu tidak lagi langsung diangkat jadi guru, dan saya kira sudah berlangsung sekian lama tidak bisa diangkat jadi guru. Harus ikut namanya pendidikan profesi guru PPG. Insya Allah pada bulan Agustus kita akan sudah menyelenggarakan PPG. Jadi semua orang yang akan jadi guru harus ikut PPG. Sebagaimana dokter ketika wisuda lalu ikut koas. Nah, nanti tamatan kita itu harus ikut PPG. Jika tidak ikut PPG, tidak akan mungkin diangkat jadi guru. Itu nanti saya kira problem besar lagi, karena kuota kita sekitar 600. Sementara alumni kita ini luar biasa banyak. Satu kali wisuda di UNTAD ini rata-rata FKIP itu berwisuda 400 orang. Kalau 4 kali 400 kali 4 berarti jumlahnya 800 ya. Berapa? Nah ya, berarti diperhatikan yang saya bilang tadi. Jadi
1.600. 1.000 berapa? 1.000? 4 kali 4? 1.600. Punya waktu, punya kepedulian untuk bersama-sama kita membesarkan institusi ini dan berkontribusi untuk produksi seperti yang dikatakan oleh tadi Pak Eko, bahwa jangan kita hanya berharap dari institusi kita, tetapi bagaimana alumni memberikan sesuatu yang terbaik buat institusi. Saya kira ini yang dapat saya sampaikan. Sebetulnya ada 13 poin lagi yang bisa sampaikan, tapi semua sudah kelelahan. Jadi cukup sekian. Pulau apa namanya? Pulau apa? Pulau Irian. Pulau Irian, Sulawesi Cendrawasih. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oki Daeng Mabone, Tanbur A31111206. Tolong Pak Mayil kalau ada tanduk itu dipermudah kasihan. Suatu kebanggaan bagi saya diundang di acara reuni akbar ini. Terima kasih banyak saya bisa kenal senior-senior saya. Terima kasih banyak. Suatu kebanggaan saya diundang di acara di Universitas Tadulako, kampus terluas, salah satu kampus terluas di Asia Tenggara. Tamannya luas, air mancur di mana-mana. Dan saya juga anak sejarah angkatan 2012. Kenapa saya ambil sejarah? Karena dari dulu saya itu tertarik membaca kisah rakyat. Apalagi kisah rakyat Ken Arok dan Ken Dedes. Ternyata Ken Dedes ini diriwayatkan menikah dengan siapa saja, dia akan mempunyai anak keturunan raja. Karena waktu dia turun dari dokar, ada yang melihat cahaya memancar dari tumitnya. Dari sini saya simpulkan bahwa orang tua terdahulu melihat kesuksesan seorang anak berdasarkan dari tumit mamanya. Iya, saya pulang ke Pelawa, pas saya lihat tumitnya mamaku, ya Allah, pica-pica. Kenapa juga saya ambil sejarah? Karena saya penasaran itu kisah rakyat Malin Kundang. Kenapa mamanya Malin Kundang mengutuk Malin Kundang menjadi batu? Setelah saya melakukan observasi selama 4 tahun di bumi Minangkabau, kenapa mamanya Malin Kundang mengutuk Malin Kundang menjadi batu? Karena kalau dia kutuk menjadi tetu, cepat basi. Iya, kenapa juga saya ambil pendidikan FKIP? Karena saya itu prihatin dengan pendidikan anak-anak zaman sekarang. Pendidikan anak-anak itu bukan cuma karena lingkungannya, terpengaruh oleh lingkungan, tetapi juga tontonan. Sekarang ilmu apa yang kita dapat dari film Balfir? Iya, gara-gara nonton film Balfir ini saya punya adik jadi berani melawan yang saya punya mama. Pas mamaku bilang, pergi sana mengaji, dia babanta. Mamaku tempeleng. Pas mamaku tempeleng, dia tidak menangis. Dia berdiri pun dia gosok batarya, Balfir tolong aku Balfir. Iya. Dan gara-gara film juga saya pernah KKN di salah satu SMP di Kota Palu, tidak usah disebut namanya, sebut saja SMP 11 Duyung. Iya. Saya KKN di sana pas sementara pertama kali KKN mau mengajar, tiba-tiba di depan gerbang ada 2 orang anak SMP kelas 2, bakalai cuma merebutkan siapa yang jadi boy. Naik motor Supra, naik motor Shogun, buang-buang gas, saya boy. Kurang ajar, saya boy. Saya penasaran, saya turun, saya lihat tidak ada yang mirip boy. Boy yang satu muka ular di leher, satu panu di pipi. Tiba-tiba dari kejauhan ada yang batalnya, woi jangan bertengkar. Dalam hatiku, Reva ini. Pas saya lihat, woi betul Reva, mukanya putih, lehernya biru. Iya. Dan anak-anak sekarang itu juga ya Allah, masih SMP tapi pacarannya frontal sekali. Pacaran baru 2 hari tapi dorong sudah punya nama anak nanti. Seperti Lukman dan Sisi, dorong kasih nama Lucy. Maaf Pak Lukman, bukan Pak Lukman ini. Iya. Rahma dan
dan Nia dikasih nama Rahmi. Yang jadi masalah namanya cewekku Ida, saya Oki, kalau digabung Daki. Iya. Yang kasihan Antong sama Tuti, kalau digabung Ton. Iya, sebenarnya bagaimana? Saya ikut cemburu lihat anak-anak masih SMP sudah pacaran. Karena saya baru dikasih putus cewekku. Sebenarnya kalau dikasih putus cewek untuk seorang Oki itu hal gampang, bisa cari yang lain. Artis Palu main film dengan Pasuyuti. Cuman yang jadi masalah di sini itu cewek bakal kasih putus saya pakai SMS korek. 88331. Jika Anda ingin membayar SMS ini tekan yes. Saya tekan yes, masuk SMS, maaf Oki kita putus ya. Sudah rugi pulsa 150 buat biaya dia bilang putus. Itu sama seperti kita beli tiket ke Kuta Bali tapi kadang pergi Pantai Kucing. Iya. Kenapa? Setiap alumni begini, saya tahu ini pasti banyak itu yang aku baca cerita begitu. Dia so sukses, sudah berapa tahun dia ketemu cuma begitu model. Pasti. Karena manusia tuh. Padahal sudah dikatakan itu lata takir manduna kawalikuli sayyid maziyah. Janganlah engkau menghina kekurangan orang lain, karena di balik kekurangan ada kelebihan. 2 minggu yang lalu saya ke rumahnya temanku. Pas baru di teras ada orang lewat, dia hina, ya Allah. Oki, coba lihat itu Om, senyum-senyum lagi. Dia punya tai gigi tidak waras ini. Habis itu dia ketawa, astagfirullah. Namanya saya manusia, tempatnya hilaf dan salah, tak kancing. Pas lewat Om saya hina juga. Bro, coba lihat itu Om. Antara mulut dengan hidungnya tidak ada spasi, baku rata. Habis itu saya ketawa, dia tidak ketawa. Saya tanya, kenapa kau tidak ketawa? Bapakku itu. Saya terima kasih.